Sepi berselimut rindu. Sekali lagi takdir coba mengicu mereka. Honda Bian memasuki gerbang perumahan, bertepatan dengan taksi Marisa yang pergi meninggalkan gerbang itu. Bian meneguhkan keputusannya. Ia akan memaksa Marisa untuk mengikuti semua kemauannya. Sesungguhnya, ia tidak mau hidup tanpa memandang wajah Marisa. Bian berjalan tergopoh-gopoh memasuki rumah. Hati dan logikanya masih berdebat hebat. Langkahnya terhenti karena mendapati Asmarini serta Nastiti duduk berpelukan sembari menangis pilu di ruang tamu. "Ibu," Bian mencium tangan kanan Asmarini, kemudian duduk tepat di hadapannya. "Nastiti ke dapur dulu ya, Bu," ujarnya melarikan diri. Bian tahu akan mendapatkan penghakiman dari orang tuanya, tetapi keputusan itu tetap masih kokoh. Ia sudah mengikuti berbagai macam tes kesuburan. Hasilnya tetap sama, mandul. Marisa harus menyerahkan bayi itu pada orang lain. Marisa sudah pergi, tutur Asmarini. Pupil mata Bian melebar, jantungnya seakan berhenti berdegup. "Sungguh inikah yang kamu inginkan, Nak?" tanyanya pelan. Marisa telah memilih bayi itu. Amarah yang berkecamuk dalam dada terus membakarnya. Mungkin kisah cinta ini memang cukup sampai di sini. "Apa yang ibu khawatirkan?" tanya Bian. "Astagfirullah Bian, istighfar. Mana mungkin kamu meminta seorang ibu membunuh anaknya sendiri?" pekik Asmarini. "Ibu gak mengerti perasaan aku," debat Bian. "Tentu saja ibu mengerti, Nak. Perasaan kamu juga Marisa. Kamu gak bisa meminta Marisa untuk memilih fitrahnya sebagai seorang istri atau ibu," tambahnya. "Dia bukan darah dagingku, Ibu," seru Bian. "Apa ibu takut akan cemooh semuanya? Ibu takut akan hilangnya nama baik keluarga bila pada akhirnya akan menceraikan Marisa," tebak Bian. "Astagfirullah Bian, ibu memikirkan kamu, Nak. Ibu tahu bagaimana kamu sandarkan hidup kamu pada Marisa. Bagaimana kalau anak itu milikmu? Bagaimana kalau Marisa gak mau kembali lagi padamu?" lirihnya. Bian bangkit dari sofa, menatap nanar seisi rumah yang seketika terasa hampa. Tanpa mau menjawab, Bian berlalu pergi menaiki anak tangga. Ia membanting daun pintu dengan kasar, membuka satu persatu lemari pakaian Marisa. Semuanya sekilas tampak utuh. Lalu kembali mengedarkan pandangan ke penjuru kamar. Bibirnya gemetar mendapati ada yang hilang. Potret pernikahan yang selalu ditatap saat membuka mata di pagi hari. Potret itu tergantikan dengan selembar potret hasil USG dengan tulisan Marisa di belakangnya. "Kami selalu menunggu dan mencintaimu, Ayah." Marisa gugup menatap Samuel yang berjalan makin mendekat lalu duduk di hadapannya. Hari ini ia akan berusaha menegosiasikan semua serta melupakan sejenak semua masalah. Dia ingin melahirkan dengan hati tenang. "Lama menunggu. Kamu mau kemana?" tanya Samuel tidak sabar lalu menatap tas besar di sebelah Marisa. "Bagaimana kabar Abi dan Erika?" tanya Marisa datar. "Sepertinya baik." "Masih sepertinya," diri Marisa. Sampai kapan kamu hilang akal seperti ini?" tanya Marisa putus asa. "Sampai kamu mau kembali lagi padaku," jawabnya penuh percaya diri. "Aku menerima pinangan Mas Bian bukan untuk melampiaskan kemarahanku padamu, tetapi aku melihat cintanya yang melibatkan Tuhan untukku. Aku bisa menjadi seperti dia." Marisa menunduk, berusaha menelan amarah dan meredakan emosi yang sudah sampai ke ubun-ubun. Ia ingin membunuh pria yang ada di hadapannya. "Kamu sadar gak sih? Dulu kamu meninggalkan aku hanya beberapa jam sebelum kita menikah dengan alasan kamu belum siap. Dan setelah aku bertemu dengan Mas Bian, kamu malah meminta aku untuk menerima kamu lagi. Kamu sadar gak sih?" marah Marisa. "Marisa, itu alasan aku ingin menebus semuanya." "Cukup, hentikan Samuel. Hidupku bukan permainan, nggak ada kesempatan kedua. Kamu tahu, sulit bagiku untuk buka hati, meyakinkan keluarga Sujarmoko dan perjuangan Mas Bian nggak mudah. Kamu sudah hancurkan semuanya. Asal kamu tahu, selamanya nggak akan ada yang bisa menggantikan Mas Bian. Kamu dan semua kegilaan ini, hentikanlah," mohon Marisa. "Kita harus bersama lagi Marisa," bujuk Samuel.
Kalau begitu, kamu sudah memilih untuk kehilangan semuanya. Kamu yang memaksa aku juga semuanya ikut bertaruh. Kini, aku keluar dari pertaruhan ini, membawa anak juga takdirku yang menjadi hadiah taruhan kalian. Samuel mendelik tajam. Mas Bian sudah tahu semuanya. Dia meminta hal yang gak bisa aku lakukan. Tentu saja dia akan tetap kokoh pada pendiriannya. Aku mengenal dia dengan sangat baik, lanjut Marisa. Kalian berpisah, serunya dengan wajah bahagia. Senyumanmu menjijikkan. Aku bersyukur dulu kita gak jadi menikah. Kamu harus tahu, perpisahan kami gak mengartikan kalau aku akan kembali padamu atau melabuhkan hatiku pada yang lain. Aku tetap milik dia. Hubungan di antara kami lebih dari sebuah cinta. Selamanya aku adalah miliknya dan dia milikku, walau tanpa ikatan pernikahan, tegas Marisa. Senyuman Samuel menghilang. Aku akan membesarkan anak kita bersama denganmu. Ayolah Marisa, bujuknya. Cukup. Enggak, kamu menelantarkan semuanya hanya untuk sesuatu yang semu. Aku enggak akan pernah membiarkan anakku disentuh seseorang seperti kamu, seru Marisa. Tapi dia anakku, bentak Samuel. Kamu gak bisa memisahkan seorang ayah dari anaknya, tambahnya. Marisa menyeka air matanya lalu tertawa. Apa aku gak salah dengar? Kamu sudah memisahkan seorang anak dari ayahnya, sudah memisahkan seorang istri dari suaminya, sudah memisahkan seorang menantu dari mertuanya. Apa harus aku sebutkan apa lagi yang sudah kamu pisahkan? Jerit Marisa. Samuel terdiam, wajahnya berubah pucat. Aku tetap akan melakukan tes DNA setelah melahirkan, menggunakan beberapa helai rambut Mas Bian, lanjutnya. Ambillah dariku juga, mohon Samuel. Enggak, cukup hanya milik Mas Bian. Hanya dia saja, dia adalah ayah dari bayiku. Hanya itu yang ingin aku pastikan, tolak Marisa. Bagaimana bila dia anakku, liris Samuel. Suatu saat nanti, bila dia memang anakmu, dia akan kembali padamu. Tetapi saat ini, aku mohon, pergilah Samuel. Jangan cari aku lagi. Bila dia bukan anakmu, suatu saat nanti kamu hanya akan meraih kebahagiaan yang gak bisa kamu raih lagi. Lalu menyesali semuanya. Aku pamit. Marisa menjinjing tasnya lalu meninggalkan Samuel yang masih terdiam. Marisa terdiam sejenak di depan gerbang rumahnya. Dahulu ia meninggalkan rumah ini karena menjadi pengantin, dan sekarang ia kembali sebagai janda. Bungkusan yang digenggam Anissa terlepas dari tangannya kala menatap Marisa yang diam mematung di ambang pintu. Risa, dirinya. Marisa melepaskan tasnya kemudian berlari menghambur ke pelukan Anissa. Dengan tangan gemetar, Marisa menyesap teh manis hangat yang disajikan Anissa. Risa, seorang istri gak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, bujuk Anissa. Bunda, Marisa dan Mas Bian butuh waktu untuk menjernihkan pikiran kami, tuturnya. Tapi gak dengan cara kamu pergi dari rumah seperti ini, nak, bujuknya. Bunda, Risa takut. Risa gak mau kehilangan Mas Bian juga anak Risa. Kedua pelupuk mata Marisa kembali panas. Anissa menarik napas dalam-dalam, kemudian bergeser mendekati putrinya, lalu mengusap lembut punggungnya. Nak, Bunda percaya Bian akan memaafkan kamu. Seenggaknya tunggu sampai kamu melahirkan dan tes. Bagaimana kalau memang benar ini bukan anak Mas Bian, Bunda? Apa Marisa sanggup membesarkan dia? Raungnya. Risa, apa yang harus Bunda lakukan? Apa Bunda harus bantu membicarakan ini sama Bian? Tanyanya. Marisa menggeleng, kemudian mengusap air matanya. Mari pergi Bunda, kita pergi dari sini. Risa mohon sama Bunda, Risa takut. Lirihnya lagi. Ya Allah Risa. Anissa mengusap air mata yang berjatuhan di pipi Marisa, kemudian mendekapnya erat-erat. Bulan berlalu dengan meninggalkan mereka yang saling merindu. Asmarini juga Anissa masih belum bisa membujuk keduanya untuk kembali. Bian terdiam, matanya menatap kalender di meja kerjanya. Garis merah melingkari satu tanggal di kalender itu. Marisa yang melakukannya. Masih segar dalam ingatan betapa cerianya Marisa membulati tanggal itu dengan membubuhkan tulisan kecil di bawahnya. Hari perkiraan lahir. Suara ketukan pelan di pintunya membuyarkan lamunan. Dia memasuki ruangan Bian. Maaf Pak,
ada yang mau bertamu, tetapi belum ada janji sebelumnya, tutur Tia. Siapa? Tanya Bian. Dari rumah sakit, kasih bunda, Dokter Mika Saraswati, jawab Tia. Seketika Bian menegakkan punggungnya. Pak, diizinkan masuk, ulang Tia. Ya, izinkan dia masuk, jawab Bian. Mereka duduk saling berseberangan. Bian ragu menatap wanita itu. Apa kabar, Pak? Tanya Mika membuka percakapan. Baik, jawabnya singkat. Mika tersenyum lalu meletakkan secari kertas di atas meja. Itu alamat rumah saya di Semarang. Awalnya Marisa menolak untuk tinggal di sana. Saya nggak mau dia berjalan tanpa arah dalam keadaan hamil besar, ungkap Mika. Rahang Bian mengeras, giginya bergemelatuk saat nama Marisa disebut. Kerinduannya pada wanita itu tidak bisa dibohongi. Dia dan ibunya sekarang tinggal bersama anak saya yang paling tua, Tamara, lanjutnya. Untuk apa membicarakan hal ini? Ucapan Bian membuat Mika mengelus dada. Belum terlalu terlambat, Pak, jemput Marisa, sarannya. Untuk apa? Aku sungguh gak ingin membahas hal ini, jawabnya pasti. Seharusnya minggu lalu Marisa sudah melahirkan. Memang bisa saja melesat dari perkiraan lahir, tapi yang saya khawatirkan adalah kondisinya yang memburuk. Sudah 2 kali dia diopname karena asam lambungnya juga tekanan darahnya yang tinggi. Pak, sebaiknya Anda diam saja dan menjaga sikap profesionalisme Anda sebagai seorang dokter, cerca Bian dengan nada bicara setengah meninggi. Baiklah, tetaplah seperti ini. Apa yang lebih menyakitkan lagi untuk Marisa, selain kenyataan bahwa ayah bayinya menolak mengesankan anak mereka, juga status janda yang akan dia sandang sebelum bayinya berumur 40 hari. Sungguh saya nggak pernah melihat orang yang lebih menyedihkan dari Anda. Selamat siang. Maaf mengganggu, hardiknya lalu pergi. Dengan tangan yang gemetar, Bian meraih secari kertas itu. Jalan Plewan 3, nomor 16A, Semarang. Bian memejamkan mata, berharap air matanya tidak akan pernah tumpah lagi untuk dia. Bergegas ia meraih ponsel, juga kunci mobilnya dari meja. Bian menatap sebuah rumah yang dulu sering ia kunjungi. Mika tidak berbohong, Marisa benar-benar telah pergi meninggalkan Jakarta. Pelang bertuliskan rumah dijual terpasang besar tepat di tembok rumah Anissa. Bian segera memutar ke bunyinya, kala hatinya kembali terasa perih. Malam itu ia kembali pulang dengan kertas yang berbeda yang berada dalam genggaman. Mobilnya kembali diam di halaman sebuah bangunan yang dulu disebut rumah, tempat untuk mereka berbagi kebahagiaan juga duka dalam pelukan. Sekarang tempat itu akan tertutup untuk dia yang dirundukan. 1 bulan setelah Marisa melahirkan, keduanya mendapatkan salinan surat perceraian dari pengadilan. Bian berjalan gontai menuju kamar. Hatinya tidak bisa lagi diterangi oleh cahaya. Bian menunduk lalu melepaskan cincin pernikahan, meletakkannya di laci nakas. Sudah berakhir semua yang ia perjuangkan. Bertahun-tahun berlalu, Bian memilih menjalani hidup dalam kehampaan, mematikan hampir seluruh pelita yang menerangi hati. Kadang ia juga bertanya, apakah hidup Marisa juga terasa sepi seperti ini? Bian bertekad untuk menjalani hari tanpa lagi mau mendengarkan jeritan hati yang meminta untuk bertemu dengan Marisa. Sekali saja, ingin melihat wajahnya bukan dalam lamunan atau mimpi kosong. Lamunan Bian seketika lenyap saat Arisetia tiba-tiba saja masuk ke kamar Bian dengan air mata yang bercucuran. Mas, ibu mas, lirihnya. Karangan bunga juga para pelayat mulai berdatangan di kediaman Asmarini. Beliau wafat pagi tadi. Nastiti yang pertama kali menemukan Asmarini sudah terdiam seperti tertidur pulas. Namun saat coba dibangunkan, Asmarini juga tidak kunjung bangun. Ujung-ujung kukunya mulai membiru serta tubuhnya terasa dingin. Arisetia tidak bisa berhenti menangis di samping jenazah sang ibunda. Suasana haru makin terasa kuat ketika seluruh keluarga berkumpul. Sudah beberapa bulan belakangan, kondisi Asmarini memang menurun. Ditambah lagi beban pikiran akan Bian yang menggelayutinya, termasuk rindu pada Marisa.
Berbagai rasa menghinggapi sanubari Bian. Diingatnya kembali satu permintaan sang ibu agar ia menjemput Marisa, hal yang tidak bisa Bian lakukan hingga ajal menjemput Asmarini. Terlebih, status mereka tidak lagi terikat dalam pertalian suami istri. Prosesi pemakaman dilakukan penuh dengan derai air mata. Bian menunduk di samping pusara ibu. "Mas, ayo pulang, ajak Arisitya." "Duluan saja, Mas masih mau di sini," lirihnya. "Kami duluan, Mas," jawab Arisitya tanpa banyak mau berdebat. Satu persatu dari mereka meninggalkan pemakaman. Tinggallah Bian sendirian mengusap papan nisan Asmarini. "Ibu," lirihnya. "Maafkan Bian." Tangisnya meledak, berulang kali mengucapkan kata maaf yang menghilang bersama angin. Bian cepat-cepat menyeka air matanya saat ada seseorang yang menaburkan kelopak bunga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mata mereka bertemu. Seketika Bian bangkit. "Apa kabar, Mas?" Lirih Marisa kemudian berjongkok dibantu oleh seorang gadis. Ia memejamkan mata. Bibirnya mulai bergerak melantunkan ayat-ayat suci. Kaki Bian terasa seperti dipaku. Ia menatap mantan istrinya yang terlihat lebih tirus, pucat dengan tubuh sedikit membungkuk. Dengan sangat hati-hati, gadis itu membantu Marisa berdiri. Bian memperhatikan raut wajah Marisa yang seakan menahan sakit. "Aku pamit, Mas," lirihnya. "Marisa." Tangannya terjulur tetapi dengan cepat ia tarik kembali. Rasa aneh menyergap setiap sel di tubuh Bian, seperti tersengat saat Marisa melengkungkan senyum. Perlahan untuk pertama kalinya, ia menatap punggung itu pergi menjauh. Bian kembali dari pemakaman dengan perasaan gundah. Hatinya meminta untuk menarik tangan wanita itu untuk kepelukannya, namun logikanya melawan tanpa ampun. Rumah itu mendadak sepi, kedua orang tuanya telah pergi. Ia menatap bayang Asmarini yang sering memasak ditemani Marisa. Kedua orang itu telah pergi, kemudian berjalan menuju kamar ibunya. Bayang mereka terlihat jelas ketika Bian membuka pintu. Marisa terlihat memijat kaki Asmarini. "Marisa." "Ibu." Bian menepis khayalannya. Sebuah potret di atas nakas menyita perhatian. Ditatapnya seorang bayi dengan senyuman menggemaskan. Hatinya gemetar melihat mata yang sama dengan tatapannya. Ia membalik foto itu, mendapati sebuah tulisan tangan Marisa yang tidak akan pernah terlupakan. Andika Fatar Sujarmoko. Bersambung.